puji Tuhan, syukur kepada Allah. Fondasinya apa? Pemazmur mengajak kita untuk bersyukur karena proses yang Tuhan izinkan buat kita. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali mendengar istilah puji Tuhan atau syukur kepada Allah. Nah, puji Tuhan itu, syukur kepada Allah itu fondasinya apa? Apa yang membuat saudara bersyukur kepada Allah? Saya tebak mungkin saudara punya prestasi akademik tertentu. Saya tebak mungkin saudara sembuh dari penyakit tertentu. Mungkin ada satu doa yang saudara naikkan bertahun-tahun dan akhirnya dijawab sama Tuhan. Nah, saudara, hal tersebut memang hal-hal yang perlu untuk kita bersyukur kepada Allah. Tetapi Mazmur 66 ini memberikan satu perspektif menurut saya, kenapa kita bersyukur kepada Allah. Saya mau membacakan Mazmur 68 bukan 66. Mazmur 66 ayat 8 sampai 12 lebih tepatnya. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Kenapa kita memuji Allah? Kalau kita baca di sini, sebab Allah mempertahankan jiwa kami. Atau dalam terjemahan lain, Allah memelihara jiwa kami. Tuhan tidak membiarkan kaki kami goyah. Jadi kita memuji Tuhan karena Tuhan menyelamatkan kita. Dalam hal apa pujian ini terjadi? Ayat 10 mencatat, sebab Engkau telah menguji kami. Sebab Engkau telah menguji, memurnikan umat Tuhan seperti perak. Saudara, ini menakjubkan kan? Pemazmur memuji Tuhan karena proses yang diizinkan Tuhan. Sekali lagi, pemazmur memuji Tuhan bukan karena hasilnya, tapi pemazmur memuji Tuhan karena Tuhan memurnikan, Tuhan menguji aku. Aku bersyukur kepadamu karena Tuhan menguji aku. Dibanting, dipanasin, diproses. Justru karena itulah aku memuji Engkau, ya Tuhan. Saudara, kita seringkali menurut saya berorientasi kepada hasil. Ya tentu saja kita bersyukur ya saudara, kita punya prestasi, kita punya kesembuhan, tentu saja bersyukur. Tapi pemazmur mengajak kita untuk bersyukur karena proses yang Tuhan izinkan buat kita. Itu alasan yang kuat untuk bersyukur. Saya nggak habis pikir pemazmur bersyukur karena memurnikan dia seperti perak. Dia bukan hanya berorientasi pada hasil, tapi pada proses. Yang kedua, ayat 17-19. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Saudara, bukan berarti Tuhan itu menjawab doa kita waktu kita bertindak benar. Kalau ada dosa, Tuhan gak jawab. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi relasi antara pemazmur dengan Tuhan itu relasi covenantal, relasi perjanjian. Ya ibarat saudara janjilah sama istri saudara, sama suami. Perjanjian itu ada dalam ikatan yang kudus kan. Bagaimana mungkin kita berdoa sama Tuhan di saat yang sama kita berbuat dosa? Ya bisa-bisa aja sih doa kita dijawab gitu kan. Tapi di dalam konteks Mazmur 66, saya mendapatkan satu buah sense dari Daud.
Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita memuji-puji Tuhan, syukur, itu juga harus dibarengi dengan kebenaran dan keadilan. Saya tahu saudara, doa kita bisa dijawab meskipun kita berbuat dosa. Tapi doa dari Mazmur ini mengingatkan kita, karena relasi kita covenantal sama Tuhan, jangan bikin dosa. Hiduplah yang kudus. Doa dan kebenaran itu bertalian erat. Saya ulangi, doa dan kebenaran itu bertalian erat. Doa syukur kepada Allah itu berhubungan dengan kebenaran. Jangan cuma saudara berdoa syukur tanpa saudara menghidupi kebenaran. Jadi kesimpulannya saudara, pujian kepada Allah bukan saja karena Ia baik, tapi juga karena Allah itu benar. Kita punya pengharapan akan keadilan. Kita diberkati bukan dengan berkat jasmani, tapi karena Allah kita Allah yang fair. Dia hidup di dalam keadilan. Kita dituntut untuk hidup juga di dalam keadilan. Bapak Ibu, menurut saya doa dari pemazmur ini memberikan satu dampak dalam hidup saya, dalam pembacaan Alkitab saya. Saudara jangan hanya bersyukur pada waktu selesai masalah, tapi waktu berproses itu saudara mesti, Tuhan Engkau sedang memurnikan aku ya, aku bersyukur. Tuhan Engkau mendengar doaku, karena aku juga hidup di dalam kebenaran. Jangan hidup di dalam dosa Bapak Ibu sekalian, tapi hiduplah dalam kebenaran. 2 poin ini semoga jadi berkat buat Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.